secara tradisional sudah punah. Nah ini pertanyaannya sekarang. Kan gue bilang tadi itu secara fisik dan juga secara psikologis. Nah secara psikologis apakah perbudakan ini sudah hilang atau belum? Kalau zaman dulu para kaisar itu pakai kekuasaannya untuk rantai secara fisik. Sekarang tuh yang dimainkan adalah rantai psikologis. Maksudnya rantai psikologis itu apa? Hutang secara finansial. Ya, contohnya cicilan. Itu salah satu format dari perbudakan psikologis. Riba, ya, sistem riba. Dan kedua apa? Ekspektasi sosial. Sistem riba ini dan juga ekspektasi sosial itu adalah perbudakan secara psikologis. Mereka itu sekarang memperbudak kita dengan namanya ilusi, ya. Ilusi bahwa kita adalah manusia yang bebas. Padahal setiap hari harus masuk ya ke tempat yang sama, tempat yang kita sebenarnya nggak pengen kerja, cuma untuk mendapatkan uang yang dicetak sama mereka. Lalu dibebani kita secara psikologis dengan berbagai macam cicilan. Karena uang yang dikasih itu tidak sebanding dibanding kebutuhan hidup yang terus naik. Nah, apakah itu bukan perbudakan psikologis secara modern? Itu kalian bisa jawab sendiri. Semua orang itu akhirnya terjebak di ilusi kebebasan dan ilusi kenyamanan ini. Mereka merasa nyaman dengan semua hal ini, mereka merasa bebas. At least ya gue sebulan sekali bisalah keluar gitu untuk ngopi. At least gue sebulan sekali bisalah jalan-jalan gitu sama keluarga gue. Itu adalah ilusi yang mereka kasih ke kalian. Waktu kecil, ini nyokap gue yang cerita sendiri ke gue pernah bilang ke dia bahwa ketakutan terbesar gue adalah bekerja untuk orang lain. Bekerja di belakang meja, ya, bekerja di cubicle itu adalah ketakutan terbesar gue. Gue bilang ke nyokap gue mendingan jadi gembel di pinggir jalan jualan tisu dibanding jadi orang yang kerja kantoran. Bahkan gue pun gak ingat kalimat ini. Gue baru ketemu nyokap gue, dia ngomong ke gue, dari kecil kamu tuh udah unik. Gue tuh selalu bilang seperti itu. Gue gak pernah mau, ya itu ketakutan terbesar gue. Dan itu dimulai dari di bangku sekolah. Ya ketika gue di sekolah, gue bayangin ntar gede gue begini masuk pulang begini, gue mendingan mati gitu. Gue gak mau hidup seperti ini. Ibaratnya kita commute ya 2,5 jam bolak balik. Gue tidak mau ya seperti itu. Dari kecil gue udah paham ini semua gak beres ya. Ketika zaman dulu orang itu diperbudak, dikasih roti sama tempat tinggal. Sekarang disuruh beli sendiri tempat tinggalnya, rotinya disuruh beli sendiri, pakai uang yang dicetak sama mereka, ya sosial kredit ya, uang itu adalah sosial kredit. Pakai uang yang dicetak sama mereka, dikasihin, tidak cukup. Lalu kalian harus berhutang pakai sistem riba untuk bisa membeli tempat tinggal kalian yang setelah 20 tahun kalian cicil begitu-begitu saja. Kalian bayangin, apakah itu bukan perbudakan era modern? Bedanya, sekarang kalian punya ilusi kebebasan fisik. Jadi kita secara fisik itu nggak dirantai. Tapi apakah benar-benar kita tidak dirantai? Cara paling gampang untuk kontrol, ya kata kuncinya adalah kontrol. Cara paling gampang untuk kontrol seseorang adalah tebari ketakutan ke mereka. Kalau lu semua bilang lu bebas secara fisik, buktikan. Ketika 2020 kemarin apa yang terjadi di kalian semua? Kalian semua ketakutan, ditakut-takutin. Kalau kalian keluar tidak pakai masker, orang tua kalian bisa dalam bahaya. Sayangilah keluarga kalian, ya kan? Akhirnya kalian apa? Ketakutan. Kalian di rumah selama sebulan. Bahkan yang punya restoran tadinya nggak berani buka lagi karena ntar ditutup restorannya. Kalau nggak ikutin protokol ditutup. Kalau kalian nggak pakai masker ditutup. Apakah itu bukan kontrol secara fisik? Itu cuma tes pertama. Itu ibaratnya kalau lu balik ke zaman Mesir kuno, itu lu orang-orang yang dirantai. Nggak dikasih rumah, tapi ya zaman dulu masih dikasih rumah. Budak tuh dikasih rumah. Ini banyak miskonsepsi. Budak tuh cuman disiksa terus. Budak tuh banyak yang dikasih rumah di Mesir. Kalian pelajari dulu sejarah yang benar. Di Roma pun sama. Bahkan dikasih pilih pasangannya yang mana, dikasih makanan. Kalau sekarang itu kalian cari sendiri. Kalian cari sendiri semuanya terus ditukar sama kertas. Mindset budak ini justru gue sebutnya mindset budak ya, karena ini sangat berbahaya untuk kita memiliki mindset budak ini. Gue kasih contoh yang sangat-sangat sederhana. Orang yang selalu ya gampang terpengaruh oleh media, orang yang selalu itu gampang sekali. Kalian bayangin, kalian bisa emosi terhadap seseorang yang kalian ketemu gak pernah, kalian tahu hidupnya tidak, hanya dari headline media. Sesimpel kata-kata di headline media itu bisa bikin kalian merasa emosi terhadap orang tertentu. Menurut gua, orang yang bisa emosi karena kata-kata seseorang itu orang paling bodoh. Artinya apa? Kata-kata bisa mengontrol mereka. Ini mindset dulu. Ketika lu lihat misalnya di media, oh si A itu melakukan kejahatan ini, ya kan? Itu kan ditulis sama media, yang laporannya ditulis sama aparat. Ini satu sistem semua nih. Terus lu langsung tunjuk orang itu, oke, dia bersalah. Gua kasih tau di sini, semua lu di sana di belakang layar sana itu melakukan kesalahan. Lu bilang lu, oh saya tahu hukum. Apa yang lu tahu tentang hukum? Udah pernah lu baca semuanya? Gue kasih tahu, hukum itu sangat subjektif. Jadi semua itu bisa dibikin, tinggal kalian ditunjuk atau enggak. Contoh, kalau gue berteriak seperti ini, oh kelas menengah itu akan dihilangkan dan lain-lain, keluar dari mindset budak. Mungkin orang-orang nganggap, oh ini serius nih orangnya, subscribernya jutaan nih, bisa disikat. Dan kalau mereka tunjuk gue, pasti habis. Karena hukum itu bekerja seperti itu. Itu bukan kalian salah apa baru kalian ini, kalian ditunjuk yang mana. Tapi kalau kalian nih misalnya nggak ada yang dengerin, lo bikin instastory berteriak kebijakan begini, kebijakan begini, nobody gives a fuck. Karena hidup lu nggak penting, nafas lu nggak penting. Itu paham. Nah itu kebebasan di situ. Kalau lu nggak punya enough suara, lu nggak punya enough voice, lu nggak akan disentuh sama. Tapi ketika lu punya suara dan banyak orang dengerin lu, itu jadi ancaman untuk mereka. Kalau